Apakah kamu pernah merasa rezekimu seret tanpa alasan yang jelas? Usahamu berjalan, tapi hasilnya selalu bocor? Tahukah kamu, bisa jadi penyebabnya bukan dari cara kerja, tapi dari pintu rumahmu sendiri. Ya, dalam kepercayaan Jawa kuno dan ilmu energi spiritual, pintu rumah adalah mulut rezeki, tempat keluar masuknya berkah dan aura kehidupan. Ada bentuk, arah, bahkan warna pintu tertentu yang secara halus menarik energi uang, sementara yang lain justru mengusir rezeki tanpa disadari. Dalam video ini, kita akan membongkar satu persatu rahasia pintu rumah yang bisa jadi magnet uang, dan bagaimana cara memperbaikinya agar aliran berkah terbuka lebar. Jangan di-skip, karena setiap poinnya menyimpan makna mistis dan spiritual yang jarang dibahas orang. Klik like dulu, subscribe juga biar kamu gak ketinggalan rahasia-rahasia rumah pembawa rezeki berikutnya. Sejak zaman leluhur, masyarakat Jawa percaya bahwa pintu rumah bukan sekadar pelengkap bangunan, melainkan lambang pembuka jalan kehidupan dan rezeki. Dalam pandangan spiritual kuno, setiap rumah memiliki jiwa yang hidup dari arah mana energi keluar dan masuk, dan pusatnya berada di pintu utama. Ketika seseorang melangkah masuk, bukan hanya tubuhnya yang melewati ambang itu, tapi juga aura dan niatnya. Karena itu, pintu dianggap sebagai gerbang antara dunia dalam dan luar, antara ruang pribadi dan alam semesta. Jika pintu rumah terang, bersih, dan mudah dibuka, maka energi positif dan rezeki akan mudah mengalir. Namun, jika pintu kotor, pengap, atau sering tertutup rapat tanpa sebab, konon energi baik akan tertahan, membuat penghuni rumah mudah lelah, rezeki seret, dan hubungan antar anggota keluarga terasa berat. Leluhur Jawa bahkan memiliki pepatah, "Lawang iku lambang rejeki, yen lawange peteng, rejeki ora bakal mlebu." Artinya, pintu adalah lambang rezeki. Jika pintu gelap, maka rezeki enggan masuk. Karena itulah, orang dulu selalu menyalakan lampu kecil di dekat pintu utama setiap malam. Bukan semata untuk penerangan, tapi sebagai simbol bahwa pintu rezeki tetap hidup, tidak dibiarkan tertutup oleh kegelapan atau energi buruk. Lampu itu dipercaya menarik keberkahan dari langit dan menjaga rumah dari makhluk halus yang suka menghalangi aliran rezeki. Bentuk pintu pun tak boleh sembarangan. Pintu yang terlalu kecil dianggap sebagai tanda hidup yang sempit. Rezeki datang tapi tak bisa menampung banyak. Sedangkan pintu yang terlalu besar dipercaya membuat energi rezeki mudah keluar tanpa terkendali, seperti air bocor dari tempayan. Maka, ukuran ideal adalah pintu yang proporsional dengan rumah dan seimbang secara visual, agar energi baik dapat keluar masuk dengan lancar. Selain itu, arah buka pintu juga diperhatikan. Dalam adat Jawa, pintu utama yang terbuka ke dalam menandakan sikap terbuka pada rezeki dan tamu, sedangkan pintu yang dibuka keluar sering dianggap membuat energi mudah terlempar keluar. Karena itu, rumah tradisional Jawa biasanya memiliki pintu yang terbuka ke arah dalam dengan daun pintu ganda, melambangkan keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Secara spiritual, pintu juga dipercaya menyimpan penjaga tak kasat mata. Banyak orang tua dulu membaca doa atau sholawat setiap kali menutup atau membuka pintu, karena yakin di sanalah malaikat dan makhluk halus berkumpul. Dengan doa, mereka memastikan hanya energi baik yang boleh masuk. Jadi jangan heran, bila rumah yang pintunya bersih, terang, dan sering dibuka di pagi hari terasa, hidup, dan penuh rezeki. Karena dalam keyakinan Jawa dan Islam, pintu rumah yang dijaga dengan doa dan ketulusan hati adalah magnet sejati bagi berkah yang tak terlihat namun nyata. Dalam kepercayaan Jawa kuno, arah pintu utama rumah bukan sekadar soal desain, tapi menentukan aliran nasib dan rezeki penghuninya. Karena setiap arah mata angin memiliki jiwa dan energi yang berbeda, maka arah pintu dipercaya dapat mengundang atau justru menolak berkah yang datang dari alam semesta. Menurut kitab Primbon Betal Jemur ada makna, arah timur adalah arah yang paling disukai untuk pintu rumah, karena di sanalah matahari terbit, lambang kehidupan baru dan pembuka rezeki. Rumah yang pintunya menghadap ke timur dipercaya akan selalu mendapat cahaya pagi yang membawa semangat, kesehatan, dan keberuntungan. Setiap kali pintu dibuka di waktu subuh atau pagi hari, energi hangat dari sinar mentari akan menyapu segala bentuk hawa negatif, membuka pintu berkah dari langit. Sementara itu, pintu yang menghadap utara melambangkan ketenangan dan kestabilan rezeki.
Rumah-rumah dengan arah ini konon cocok untuk pedagang, pengusaha, dan pekerja yang ingin hasilnya mengalir perlahan tapi pasti. Arah utara sering dikaitkan dengan unsur air, simbol aliran rezeki yang tenang tapi tidak pernah berhenti. Berbeda halnya dengan pintu menghadap selatan. Dalam pandangan spiritual, selatan dikaitkan dengan unsur api, semangat, tapi juga emosi. Rumah dengan pintu selatan biasanya rezekinya cepat datang tapi cepat pula hilang jika tidak dijaga dengan doa dan ketenangan hati. Banyak orang Jawa menaruh kendi berisi air atau pot tanaman hijau di depan pintu selatan, sebagai penyeimbang unsur api yang terlalu kuat. Sementara pintu menghadap barat sering dianggap kurang baik, sebab barat adalah arah matahari tenggelam, simbol berakhirnya keberuntungan. Rumah yang menghadap ke barat konon sering membuat penghuninya mudah lelah, rezeki cepat surut, dan suasana rumah terasa berat. Namun, jika rumah semacam ini dirawat dengan baik dan disinari lampu terang setiap sore menjelang malam, energi negatifnya dapat diredam dan berubah menjadi stabil. Yang paling dihindari oleh leluhur adalah pintu utama yang langsung menghadap ke jalan menikung tajam, kuburan, atau selokan besar. Mengapa? Karena arah tersebut dipercaya membawa energi benturan, rezeki yang datang tidak menetap, bahkan bisa menimbulkan pertengkaran dalam rumah. Energi negatif dari arah tajam atau kotor seperti itu bisa menabrak pintu rumah, menutup jalan masuknya berkah. Menariknya, dalam ajaran Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan agar rumah terbuka terhadap cahaya dan udara, sebab rumah yang gelap dan lembab lebih disukai jin dan energi buruk. Artinya, walau arah pintu kurang ideal, jika rumah dijaga kebersihannya, selalu terbuka di pagi hari, dan sering dipenuhi zikir, maka aura negatif akan sirna. Jadi, jangan anggap sepele arah pintu utama rumahmu. Setiap kali kamu membuka pintu di pagi hari, sambutlah dengan ucapan bismillah, karena dari situlah cahaya rezeki memasuki kehidupanmu. Arah mungkin tak bisa diubah, tapi arah doa dan niat hati selalu bisa mengubah nasib. Warna bukan sekadar keindahan bagi mata, tapi juga getaran energi yang memengaruhi nasib dan aliran rezeki. Dalam kepercayaan Jawa kuno, setiap warna mengandung getar gaib yang bisa menarik atau justru menghalangi keberuntungan. Karena itulah, warna pintu rumah tidak boleh dipilih asal-asalan, sebab pintu adalah wajah pertama yang menyapa energi luar. Leluhur Jawa percaya bahwa warna hijau zamrud adalah warna paling harmonis dengan bumi. Hijau melambangkan kesuburan, keseimbangan, dan ketenangan, tiga unsur penting yang menjadi magnet bagi rezeki dan keberkahan. Rumah dengan pintu berwarna hijau dipercaya memiliki aliran energi yang sejuk, menenangkan, dan membuat penghuni rumah mudah mendapat keberuntungan dari arah yang tak terduga. Warna coklat tanah juga sering digunakan karena dianggap membawa kestabilan. Warna ini melambangkan unsur bumi yang kuat, tempat segala rezeki tumbuh. Pintu berwarna coklat dipercaya menjaga keuangan agar tidak cepat habis, membuat rumah terasa teduh dan penuh rasa aman. Bagi sebagian orang Jawa yang berjiwa pejuang, warna merah bata menjadi pilihan. Merah melambangkan keberanian, semangat, dan kekuatan untuk menghadapi kesulitan hidup. Namun, warna ini harus dikombinasikan dengan unsur lembut seperti putih atau emas agar tidak mendidihkan energi di sekitar pintu. Tanpa penyeimbang, warna merah bisa membawa ketegangan dan membuat penghuni rumah mudah tersulut emosi. Sementara itu, warna hitam pekat jarang digunakan untuk pintu utama karena dianggap menyerap cahaya dan menahan energi positif dari luar. Pintu hitam dipercaya membuat rezeki tertahan di ambang, sulit masuk ke dalam rumah. Kecuali jika diberi ornamen emas atau lampu terang di sekitarnya, maka makna warna hitam bisa berubah menjadi simbol kekuatan dan wibawa. Menariknya, perpaduan warna hijau dan emas disebut sebagai kombinasi paling kuat dalam menarik energi uang. Hijau sebagai simbol pertumbuhan, emas sebagai simbol kejayaan dan kemakmuran. Banyak rumah-rumah Jawa klasik yang menghiasi ukiran pintunya dengan cat emas tipis sebagai penarik aura keberuntungan. Bahkan ada kebiasaan unik, sebagian orang menulis ayat kursi atau doa pelindung kecil di balik daun pintu, agar energi ilahi selalu mengiringi setiap orang yang masuk dan keluar. Tulisan itu bukan untuk dipamerkan, melainkan sebagai penjaga spiritual yang tak terlihat mata, tapi terasa oleh hati. Jadi, jika kamu merasa rezekimu tersendat,
Cobalah perhatikan warna pintu rumahmu. Apakah warnanya membawa kesejukan, atau justru menyerap cahaya? Karena dalam ilmu energi dan primbon, warna adalah doa yang menempel di dinding. Dan doa yang baik, jika ditempatkan di pintu rumah, bisa menjadi magnet kuat untuk menarik keberkahan yang datang tanpa disangka-sangka. Tak semua pintu membawa keberuntungan. Dalam pandangan spiritual Jawa, ada bentuk, posisi, dan kondisi pintu tertentu yang justru bisa menjadi penghalang rezeki tanpa disadari pemilik rumahnya. Energi negatif bisa berkumpul di sekitar ambang yang salah arah atau rusak, membuat rumah terasa berat, usaha sulit berkembang, dan penghuni sering sakit-sakitan. Yang pertama dan paling sering dijumpai adalah pintu depan yang sejajar langsung dengan pintu belakang. Secara spiritual, kondisi ini diibaratkan seperti rezeki yang masuk lewat depan lalu keluar begitu saja lewat belakang, datang tanpa sempat menetap. Energi baik yang seharusnya berputar dan menghidupi penghuni rumah justru mengalir lurus dan hilang. Leluhur Jawa mengajarkan, jika rumah terlanjur memiliki dua pintu sejajar, pasanglah penyekat atau tirai tipis di tengah ruangan agar energi rezeki bisa berputar terlebih dahulu sebelum keluar. Yang kedua, pintu yang langsung berhadapan dengan dapur atau kamar mandi. Kedua ruang ini dianggap sebagai sumber energi, lelah, dan pemborosan. Dapur berhubungan dengan api, unsur pembakaran, sedangkan kamar mandi dengan air kotor, unsur pembuangan. Bila pintu utama menghadap langsung ke sana, maka energi rezeki yang masuk akan langsung tercampur dengan aura negatif, menyebabkan hasil usaha cepat habis atau tidak bertahan lama. Ketiga, pintu yang berkarat, berderit, atau sulit dibuka. Meski tampak sepele, suara derit dipercaya memanggil makhluk halus dan membuat energi positif enggan masuk. Dalam ilmu metafisika Jawa, setiap bunyi memiliki getaran. Suara lembut dan harmonis menarik energi berkah, sedangkan bunyi tajam dan seret mengundang hawa murung. Karena itu, orang tua dulu selalu menambal dan meminyaki engsel pintu agar tetap halus, sekaligus menyimbolkan kelancaran rezeki. Keempat, pintu yang selalu tertutup dan jarang dibuka. Pintu yang dibiarkan tertutup lama akan kehilangan napasnya. Udara pengap, debu menumpuk, dan cahaya sulit masuk. Semua itu menjadi tanda rezeki yang berhenti mengalir. Leluhur Jawa sering berkata, "Ojong lilani lawangmu turu suwe," artinya, jangan biarkan pintumu tidur terlalu lama. Bukalah setiap pagi, biarkan sinar matahari masuk walau hanya sebentar, karena cahaya adalah lambang berkah dari langit. Terakhir, pintu yang menghadap jalan menikung tajam atau jurang. Arah seperti ini dianggap membawa angin jahat atau energi benturan yang menabrak pintu secara langsung. Rumah yang berdiri di tikungan dipercaya akan sering mengalami pertengkaran, kebocoran rezeki, atau bahkan kecelakaan kecil berulang. Untuk menetralkannya, orang dulu menanam pohon peneduh seperti kelor, kemuning, atau bambu kecil di sisi depan rumah, sebagai penahan energi keras dan pelindung alami. Jadi, bila kamu merasa banyak hambatan dalam hidup padahal sudah berusaha keras, perhatikanlah pintu rumahmu. Mungkin bukan nasib yang salah, tapi arah dan energi pintu yang belum selaras dengan keberuntungan. Karena dalam keyakinan Jawa, rumah bukan hanya tempat tinggal, ia adalah cermin diri. Dan pintunya adalah jalan bagi rezeki untuk mengenali siapa penghuninya. Banyak orang sibuk mencari jimat, doa penglaris, atau benda keberuntungan, padahal sering lupa bahwa pintu rumah itu sendiri adalah pusat energi yang perlu dijaga dan dirawat. Dalam pandangan spiritual Jawa dan Islam, menjaga energi pintu bukan berarti menyembah benda, tetapi menyucikan jalur masuknya berkah Tuhan agar tidak terhalang oleh kotoran, kesombongan, atau makhluk tak kasat mata. Langkah pertama menjaga energi pintu adalah menjaganya tetap bersih dan wangi. Setiap kali menyapu rumah, sapulah juga ambang pintu sambil mengucap, Bismillahirrahmanirrahim. Leluhur Jawa percaya, debu yang menumpuk di ambang pintu bisa menjadi simbol rezeki yang terhenti. Bahkan, mereka biasa menaburkan air bunga 7 rupa di depan pintu pada malam Jumat Kliwon atau Jumat Legi, sebagai bentuk penyucian energi agar aura negatif sirna dan rezeki baru bisa masuk dengan lembut. Langkah kedua adalah menjaga cahaya di sekitar pintu. Pintu utama yang gelap dipercaya sebagai tanda rumah yang tidur. Karena itu,
Banyak rumah tradisional selalu menyalakan lampu minyak kecil atau lilin aromatik di dekat pintu menjelang malam. Bukan untuk penerangan semata, tetapi sebagai simbol cahaya kehidupan yang menolak kegelapan. Cahaya itu melambangkan kehadiran malaikat dan menandakan bahwa penghuni rumah selalu siap menerima tamu dan berkah yang datang. Langkah ketiga, ucapan salam setiap kali masuk rumah. Dalam Islam, salam bukan hanya sapaan, tapi doa yang membuka gerbang rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah salam ketika memasuki rumah, maka malaikat rahmat akan datang bersamamu." Surat An-Nur 61. Ketika penghuni rumah mengucap Assalamualaikum, maka malaikat akan membawa ketenangan, mengusir jin, dan menebarkan keberkahan di seluruh sudut rumah, termasuk pintu yang menjadi jalur utama rezeki masuk. Langkah keempat, membaca doa atau sholawat ketika membuka dan menutup pintu. Leluhur Jawa punya kebiasaan sederhana. Sebelum menutup pintu di malam hari, mereka berucap, "Kuncine lawang, kuncine rejeki, mugo slamet kabeh isi omah iki." Artinya, kuncilah pintu, kuncilah rezeki, semoga seluruh isi rumah diberi keselamatan. Kalimat itu tidak hanya menjaga rumah dari gangguan gaib, tapi juga mengajarkan bahwa setiap penutupan harus disertai doa, agar berkah yang sudah masuk tidak keluar bersama kegelapan malam. Dan yang terakhir, jaga suasana hati saat membuka pintu. Pintu memiliki daya serap terhadap energi emosi manusia. Jika dibuka dengan marah, ia bisa menyimpan getaran negatif yang berulang kali memantul ke dalam rumah. Sebaliknya, jika dibuka dengan senyum dan doa, maka energi positif akan menetap lebih lama. Karena itu, para leluhur berpesan, "Lawangmu iku cerminan hatimu." Artinya, pintumu adalah cerminan hatimu. Jika hati bersih, pintu pun bersih. Jika hati tertutup, maka pintu rezeki pun tertutup. Maka, jangan pernah biarkan pintu rumahmu kehilangan cahaya dan doa. Buka setiap pagi dengan senyum, sapu dengan zikir, dan tutup malam dengan sholawat. Karena di sanalah letak rahasia sejati sebuah rumah, bukan pada harta yang disimpan di dalamnya, tetapi pada energi suci yang dijaga di ambang pintunya. Sahabat spiritual, kini kita tahu, pintu rumah bukan sekadar kayu dan engsel. Ia adalah simbol gerbang kehidupan, tempat keluar masuknya rezeki, berkah, dan keberuntungan. Perhatikan arah, warna, dan kebersihannya. Karena dari situlah Allah menilai seberapa siap kita menerima limpahan nikmat dari Tuhan. Ingatlah, semua energi baik hanya akan menetap pada rumah yang dijaga dengan niat, doa, dan kebersihan hati. Jangan lupa untuk menata pintu rumahmu sebaik mungkin, dan selalu sertai dengan doa. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rezeki MU dari segala arah. Karena pada akhirnya, bukan bentuk pintu yang menentukan rezekimu, tapi hati yang ikhlas dan doa yang terus mengetuk langit. Semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena di video berikutnya kita akan membahas rahasia halaman rumah yang membawa keberuntungan abadi.